Halo, shalom bagi kita semua. Ya semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dames Radia Tamba. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Natalio selaku dosen mata kuliah agama Kristen Protestan. Kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu topik dari pembelajaran kita, yaitu gereja mula-mula. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, gereja itu bukanlah terdiri dari bangunannya, melainkan dari orang-orangnya atau dari jemaatnya. Jadi di sini saya mau membahas tentang awal gereja mula-mula ya. Jadi di slide pertama adalah awal terbentuknya sebuah gereja ya. Di sini ada dari kutipan ayat dari Matius 16 dan 18 yang berisi, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga." Jadi pada kutipan kitab itu tersirat bahwa yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus sendiri ya, melalui perantaraan muridnya Petrus. Gereja Kristen berakar pada kehidupan dan ajaran Yesus Kristus di abad pertama Masehi. Setelah kematian dan kebangkitannya, pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, menandai awal mula gereja. Pembentukan gereja merupakan proses yang kompleks dan dinamis, diwarnai oleh pertumbuhan, tantangan, dan dedikasi para pengikut awal Yesus. Nah, pada gereja abad pertama atau gereja pada zaman rasul-rasul atau yang lebih disebutnya Apostolic Age ya. Di sini dijelaskan perkembangan gereja mula-mula ya. Di situ zaman rasul-rasul juga dikenal zaman era apostolik teman-teman ya, menandakan periode awal kekristenan yang dimulai dari Pentakosta sekitar tahun 33 Masehi hingga kematian rasul terakhir di sekitar 100 Masehi. Tempatnya berlangsung ada di tanah Palestina dan secara bertahap meluas ke daerah Syria, Asia Minor, Yunani, dan Italia, dengan gereja yang berpusat di kota Yerusalem dan Antioquia dan Roma. Perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan para rasul yang diwakili Rasul Petrus. Rasul-rasul lain pun tentu saja turut berbagian dalam memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Nah, teman-teman, pada awal mulai gereja ini, para murid-murid Yesus juga mengalami tantangan dan penganiayaan. Jadi di setiap orang yang mengikuti Yesus itu di zaman itu selalu mendapatkan diskriminasi, penganiayaan ya. Salah satunya adalah penolakan dan oposisi dari masyarakat Yahudi dan Romawi, ada penganiayaan terhadap orang Kristen, bahkan kematian martir teman-teman. Jadi kematian martir itu apa sih? Jadi kematian martir itu adalah kematian yang diakibatkan saat seseorang tidak mau menyangkal Tuhannya ya. Jadi dia tetap kekuh berpegang pada imannya. Jadi contohnya saat bangsa Yahudi dan Romawi tidak menyukai dengan kekristenan ini sehingga mereka memaksa untuk orang-orang Kristen untuk meninggalkan ajaran Yesus. Jika tidak, mereka akan dibunuh gitu. Namun para murid Yesus ini tetap bertahan pada ajarannya hingga mereka mengalami kematian martir ya. Jadi itu yang disebut dengan kematian martir teman-teman ya. Dan juga kesulitan dalam mempertahankan iman. Jadi banyak banget teman-teman ya jemaat-jemaat yang memang sulit sekali untuk mempertahankan imannya pada zaman itu ya, karena memang banyak banget penolakan, diskriminasi, bahkan ancaman untuk dibunuh. Pada kesimpulannya, kehidupan jemaat Kristen mula-mula merupakan kisah yang luar biasa tentang iman, keberanian, dan komunitas teman-teman. Gereja mula-mula menunjukkan kepada kita kekuatan iman,
Meskipun menghadapi banyak penganiayaan dan penolakan, mereka tetap teguh dalam keyakinan kepada Yesus Kristus. Iman mereka memberikan mereka kekuatan untuk bertahan di masa-masa sulit untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih.